Rekan kami Ade Mulya yang sudah berada di gedung DPR. Kami akan segera bergabung bersama Ade Mulya. Ade Mulya sudah bergabung dengan anggota fraksi Nasdem. Silakan Ade. Ya, betul sekali, Robert. Tentunya pemberhentian anggota MKD dari Partai Nasdem, Akbar Faisal, tentunya mengundang reaksi dari Partai Nasdem itu sendiri. Dan sudah bersama kami di sini Ibu Irma Suryani. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, dan juga Pak Fadoli. Pak Fadoli ini adalah mantan anggota MKD dari Partai Nasdem yang sebelumnya memang digantikan oleh Pak Akbar Faisal, begitu ya. Kita ke Ibu Irma dulu. Bu Irma, ini melihat situasi eskalasi politik yang saat ini terjadi di MKD. Apa menurut Anda dan apa reaksi dari Partai Nasdem secara resmi? Ya, yang pertama kami akan lawan ya, apa yang dilakukan oleh Fachri Hamzah sebagai pimpinan DPR ini adalah tidak etis. Ya. Tidak etis karena menyalahi etika dan penyalahgunaan wewenang. Ya. Kami sudah menanyakan kepada MKD bahwa MKD tidak pernah ingin mengeluarkan Akbar Faisal dari MKD. Bahkan kawan-kawan MKD menurut Akbar Faisal hanya mengikuti apa surat yang sudah diteken oleh pimpinan Dewan untuk bisa mengeluarkan Akbar Faisal dari MKD. Dan saya secara pribadi sudah me-WA Fachri Hamzah dan mengatakan kepada beliau bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Fachri Hamzah sudah menyalahi wewenangnya sebagai pimpinan. Kenapa begitu? Karena Akbar Faisal sebelumnya juga sudah mengadukan 3 orang anggota MKD ke pimpinan, tapi tidak digubris oleh pimpinan. Malah yang digubris adalah pengaduan Ridwan Bae kepada pimpinan. Tentu hal ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan, dan tentu seluruh masyarakat Indonesia akan melihat kezaliman ini. Dan terus terang saya sampaikan kepada Fachri, saya dan seluruh fraksi saya akan melawan kezaliman ini. Oke, cara melawan kezalimannya seperti apa, Bu Irma? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama tentunya kami juga akan melaporkan tindakan Fachri Hamzah ini juga ke MKD. Pasti akan kami lakukan. Yang kedua, kami juga akan sampaikan kepada konstituen kami dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa telah terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan yang merusak seluruh tatanan yang ada di parlemen ini dan akan semakin mendowngrade parlemen ini di depan masyarakat, di mata masyarakat. Tentunya ini akan menjadi citra buruk parlemen di kemudian hari. Jadi ini sebetulnya bisa dikonfirmasi ulang bahwa sebetulnya yang berkehendak Akbar Faisal keluar dari MKD adalah pimpinan DPR, bukan dari teman-teman dari MKD sendiri, begitu ya Bu Irma ya? Bukan, saya tegaskan bukan. Kita ke Pak Fadoli. Pak Fadoli ini kan juga mantan anggota MKD. Apakah cara memberhentikan Akbar Faisal sesuai dengan tata cara yang berlaku di aturan beracara di MKD yang sudah memang tertulis secara resmi, Pak Fadoli? Selama ini tidak pernah ada satu sidang-sidang MKD kemudian memberhentikan dalam sekilat ini. Sehingga ini adalah satu hal yang perlu diluruskan, dan ini menjadi satu hal yang tidak benar menurut saya. Karena kalau ini ada satu surat aduan, maka yang teradu mesti harus dipanggil dulu, diklarifikasi dulu. Nah, padahal ini ada 2 hal. Dari sisi Pak Akbar Faisal juga sudah mengajukan satu surat aduan kepada MKD, ke MKD atas 3 orang itu. Dan yang satu sisi Pak Akbar kemudian yang mendapatkan satu sanksi hanya Pak Akbar. Ini suatu hal yang tidak benar. Selama ini kalau sidang-sidang di MKD ini, tata beracara di MKD ini mesti harus ada satu klarifikasi dulu. Kemudian dipanggil dulu Pak Akbar bagaimana klarifikasi. Tidak semacam ini. Nah, ini yang perlu kita telusuri adalah apakah ini betul sudah merupakan keputusan bulat dari MKD, apakah ini memang dari unsur pimpinan DPR. Baik, Pak Fadoli, kita ke Bu Irma. Bu Irma, apa langkah selanjutnya? Apakah memang tetap memajukan Pak Akbar Faisal keberadaannya di MKD, atau akan mengganti posisi dengan kader lain, atau bagaimana, Bu Irma? Tidak, kami akan tetap mempertahankan saudara Akbar Faisal. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan Akbar Faisal adalah apa yang diminta oleh rakyat Indonesia. Dan Akbar menjadi satu ikon ya di masyarakat yang tetap pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari. Apakah dari Nasdem sendiri masih memiliki optimisme bahwa nanti hasilnya akan sesuai dengan keinginan publik? Kami harus optimis dan tetap optimis. Oke. Apakah akan ada aksi dari misalnya Partai Nasdem hari ini mungkin ke DPR atau bagaimana, Bu Irma? Kita tunggu aja nanti. Jadi akan ada semacam koordinasi dengan anggota. Pasti. Baik. Terima kasih Bu Irma dan juga Pak Fadoli. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik, terima kasih.